Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Shadaqallahu azim. Jemaah Masjid Al-Ikhlas dimanapun Anda berada, yang mungkin hari ini masih ada di rumah, silakan tetap di rumah. Dan bagi jemaah yang masih bekerja, tetap di meja Anda. Kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat serta nikmat, utamanya nikmat sehat, nikmat iman dan nikmat Islam. Tak lupa salawat dan salam tercurah ruah pada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, kepada sahabat. Kali ini kita akan menyaksikan kajian rutin Ramadan bersama Al-Mukarram Ustadz Suparman Fajar. Kali ini mengatakan amal-amalan sunnah lebih utama dari amal-amalan wajib. Sebenarnya apa yang akan disampaikan Al-Mukarram Ustadz Suparman Fajar? Untuk itu, marilah kita sama-sama ikuti kajiannya. Demikian, tanpa berpanjang kalam, marilah kita ikuti kajian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وكرم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى: قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bil khusus jamaah Masjid Al-Ikhlas Bang Mukopin Esparman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala macam bentuk nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus jemaah sekalian, pada tahun ini Allah meridai kita semua berjumpa dengan bulan Sayyidus Syuhur, penghulu dari seluruh bulan-bulan yang Allah ciptakan. Ini bulan Ramadan, bulan yang mulia.
Ini patut kita syukuri karena mungkin ada di antara kita, saudara kita, keluarga kita, tahun lalu masih bersua dengan kita di bulan Ramadan. Namun tahun ini mereka tidak bersama kita, mungkin karena telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Jalla wa ala. Dalam situasi kondisi kita saat ini, tetap kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah jumpakan kita dengan bulan yang mulia ini. Tentunya dengan harapan semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan, ini kita sudah berada di hari yang keempat di bulan Ramadan. Semoga amal ibadah yang sudah kita lakukan Allah terima, Allah catat pada timbangan hasanat kita, timbangan kebaikan kita, dan hari-hari yang tersisa semoga Allah berikan keistiqamahan, kekuatan, dan mujahadah kepada diri kita sehingga kita mampu menyempurnakan hari-hari yang akan kita lewati sampai kita nanti masuk gerbang Idul Fitri dan Allah memberikan kita label takwa, karena inilah inti daripada ibadah saum yang kita lakukan. Salawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga dengan salawat kita dan salam kita kepada Rasulullah SAW, kelak di akhirat Allah menjadikan kita hamba-hamba Allah, umat Rasulullah SAW, yang mendapatkan syafaat beliau, baginda Rasulullah SAW. Ikhwah fillah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkhusus jamaah Masjid Al-Ikhlas Bang Bukopin S. Barman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kita pada siang hari ini kita akan coba membahas sebuah tema tentang ada amalan-amalan ibadah, perbuatan-perbuatan yang sesungguhnya kalau kita lihat amal ibadah ini tatarannya adalah sunnah. Namun amaliyah sunnah ini mampu mengalahkan amaliyah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada amalan-amalan sunnah atau ibadah-ibadah sunnah ternyata pahalanya lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada amalan wajib. Padahal kita tahu bahwa amalan wajib atau ibadah wajib itu lebih mulia, lebih tinggi derajatnya, dan lebih besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Contoh umpamanya dalam hadis Rasul menyampaikan bagaimana keutamaan salat 4 rakaat, yakni salat Isya berjamaah dengan bilangan 4 rakaat itu, ternyata kalau kita salat berjamaah Isya padahal bilangannya 4 rakaat, seolah-olah kata Nabi kita qiyamul lail setengah malam. Bayangkan kalau kita qiyamul lail setengah malam itu kira-kira berapa rakaat yang kita peroleh, ya, berapa rakaat qiyamul lail kita kalau kita lakukan setengah malam. Tapi cuma 4 rakaat salat Isya berjamaah, kata Nabi seolah-olah kita salat qiyamul lail setengah malam. Man shalal Isya fi jamaah fa'akannama qama nisfal lail. Barang siapa melakukan salat berjamaah, salat Isya dengan berjamaah, seolah-olah dia melakukan qiyamul lail setengah malam.
Wa man shalla as-subha fi jamaah, salat subuh 2 rakaat saja. Salat subuh itu 2 rakaat, tapi dilakukan dengan berjamaah, kata Nabi, fa ka'annama qama al-lail kullah. Seolah-olah dia qiyamul lail, salat tahajud itu semalam suntuk. Bayangkan jamaah, kalau kita qiyamul lail ya, qiyamul lail, salat tahajud itu semalam suntuk, kira-kira berapa rakaat? Tapi bilangan rakaat yang banyak itu karena sunnah mampu dikalahkan dengan 2 rakaat, yaitu salat subuh berjamaah. Nah, ini keutamaan ibadah-ibadah wajib. Namun, ya, tema kita hari ini adalah ada amalan atau ibadah sunnah namun mengalahkan amalan yang wajib. Hal ini disampaikan oleh Imam As-Sifaraini dalam bait syair beliau. Beliau mengatakan al-fardu afdalu min tatawwu'i abidin hatta walau ja'a minhu bi aktsari. Amalan fardu atau amalan wajib afdal itu lebih baik min tatawwu'i abidin, daripada amalan-amalan sunnah yang dilakukan oleh seorang hamba, walau ja'a minhu bi aktsari, walaupun amalan-amalan sunnah itu dia lakukan lebih banyak. Amalan wajib itu lebih besar pahalanya. Illa, kecuali, kata beliau, kecuali hal-hal ini, amalan sunnah lebih besar pahalanya. Illa tatahhur qabla waqtin wa ibtida'an bis salam wa kadzalika ibra'ul muqsir. Ya. Dalam bait syair ini Imam As-Sifaraini menyebutkan ada 3 amalan atau ibadah sunnah namun mampu mengalahkan amalan ibadah yang wajib. Ya. Coba kita urutkan mulai dengan sesuai dengan bait syairnya. Beliau mengatakan illa at-tatahhur qabla waqtin, kecuali engkau bersuci sebelum waktunya. Ya, makna tatahhur di sini adalah engkau mengambil air wudu sebelum waktu sholat. Jadi kalau ada orang, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, belum masuk waktu sholat, dia sudah mempersiapkan dirinya, istiqdad, untuk melakukan ibadah sholat. Belum masuk waktu sholat, tapi dia sudah tatahhur. Dia sudah mengambil air wudhu. Mengambil air wudhu. Untuk apa? Untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, mengambil air wudhu, jemaah sekalian, sebelum masuk waktu sholat, menurut beliau itu sunnah. Ya. Berwudu sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Sedangkan setelah masuk waktu baru kita berwudu, beliau mengatakan itu wajib. Kenapa? Karena apabila masuk waktu, berarti kita sudah wajib melaksanakan ibadah sholat. Sedangkan ibadah sholat kita yang wajib ini tidak akan sah ya, kecuali dengan berwudu. Nah, berwudunya kita ketika masuk waktu sholat itu wajib. Sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Nah, kira-kira kalau ada orang ketika mau sholat, sebelum masuk waktu sholat dia sudah mempersiapkan dirinya. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, mempersiapkan dirinya untuk sholat. Dia berwudu. Kemudian dia menunggu waktu sholat. Mana kira-kira yang lebih besar pahalanya? Dibandingkan dengan ada
orang setelah masuk waktu sholat baru dia berwudu karena dia akan sholat. Kira-kira mana lebih besar pahalanya? Cuma sekali ada di belakang Allah. Yang lebih besar pahalanya adalah mereka yang mempersiapkan diri. Sebelum masuk waktu sholat, dia sudah mempersiapkan dirinya untuk sholat. Dia berwudu, isti'dzan. Nah, berwudunya sebelum masuk waktu sholat itu sunnah. Sedangkan setelah masuk waktu itu wajib. Maka dalam bait syair ini beliau mengatakan wudu sebelum masuk waktu sholat itu lebih besar pahalanya. Jadi di sini satu, sunnah dalam berwudu lebih besar pahalanya. At-tatahhur qabla waqti. Yang pertama. Ya. Yang kedua, wabtidaan bisalam. Memulai atau terlebih dahulu mengucap salam. Ya. Kalau kita berjumpa dengan saudara sesama muslim, ya, kemudian kita mengucap salam, apa hukumnya? Mengucap salam ketika berjumpa dengan sesama muslim. Nah, memulai mengucap salam itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tapi kalau ada orang yang mengucap salam kepada diri kita, wajib nggak kita jawab salamnya? Wajib atau sunnah? Tadi mengucap salam terlebih dahulu itu sunnah. Tapi kalau ada orang yang mengucap salam kepada kita, gimana? Wajib atau sunnah? Kita menjawabnya wajib. Ya. Wajib. Sekarang pertanyaannya, mana lebih besar pahala? Orang yang lebih dahulu mengucap salam atau yang menjawab salam? Ya, kita tahu bahwa yang lebih besar pahalanya itu adalah yang terlebih dahulu mengucap salam. Padahal itu sunnah. Nah, yang menjawab salam itu wajib. Tapi bayangkan, yang menjawab salam tidak mendapatkan keutamaan pahala seperti yang mengucap salam terlebih dahulu. Ya. Mengucap salam terlebih dahulu sunnah, menjawabnya wajib. Tapi lebih besar pahala yang sunnah. Ya. Pembedaan bisalam, mengucap salam. Dan ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah. Ya. Penting ini terkait dengan salam. Salam itu adalah syiar. Ya. Salam itu syiar. Syiarnya siapa? Syiar agama kita, syariat kita. Ini penting untuk kita jaga. Karena akan ada nanti orang-orang yang berusaha untuk merubah syiar ini. Ya, dan ucapan-ucapan yang lain. Ini syiar yang subhanallah sudah Allah ajarkan kepada nenek moyang kita. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Nabi Adam alaihissalam. Ketika beliau diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sempurna penciptaan beliau, apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam alaihissalam? Ucapan salam. Allah perintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam mengucap salam kepada kelompok malaikat. Jadi ini ucapan yang subhanallah. Ucapan yang sudah dari manusia pertama sudah mengucapkan salam ini. Jadi jangan kita mau diganti-ganti syiar ini.
Dan perlu kita ingat, Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa salah satu tanda hari kiamat itu adalah akan datangnya suatu masa di mana seseorang tidak mau mengucap salam kecuali kepada orang yang dia kenal. Akan datang, sayati ala nasi zaman la yaqri'us salam illa man araftahu wa man lam ta'rif. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan datang suatu zaman nanti bahwa manusia kita ini, umat Islam ini, tidak lagi mau mengucap salam kecuali kepada orang yang kita kenal saja. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman itu adalah bagaimana kita mengucap salam terhadap orang yang kita kenal ataupun kita tidak kenal. Seandainya kita berjumpa dengan seseorang dan kita lihat bahwa mazharnya, penampilannya, walaupun kita tidak tahu namanya, tapi dari segi mazhar, penampilan, terlihat bahwa dia adalah seorang muslim, maka ucap salam. Karena ada nilai-nilai utamaan dari ucap salam. Ini penting jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita menjaga syiar kita. Jangan mau kita ganti. Kalau sekarang ada ucapan-ucapan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, silakan. Ya. Mungkin ini kita khususkan bagi saudara-saudara kita yang berbeda keyakinan dengan kita. Tapi kalau kita sesama muslim, ya syiar ini kita harus jaga. Syiar salam, ucapkan salam. Jangan. Nah, amalan sunnah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah adalah lebih afdal daripada yang wajib. Salah satunya adalah salam. Mendahulukan mengucap salam itu sunnah dan menjawabnya adalah wajib dan lebih besar pahalanya. Yang kedua. Yang ketiga, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan sunnah yang lebih besar pahalanya daripada yang wajib adalah ibra'ul mu'sir. Yang ketiga, ibra'ul mu'sir. Membebaskan orang yang kesulitan. Membebaskan orang yang kesulitan. Contoh, ya, ada orang yang berhutang kepada kita. Kemudian dia berjanji akan melunasi hutangnya. Dalam waktu tempo yang sudah disepakati. Kemudian waktu tempo yang disepakati itu ternyata dia tidak memiliki kelonggaran. Dia tidak memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Al-Quran mengajarkan ya, di dalam surat Al-Baqarah, nanti jamaah sekalian bisa dilihat. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 280, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Allah berfirman, "Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah." Dan jika orang yang kesulitan itu betul-betul mengalami kesulitan, naziratun ila maisarah,
maka berikan tenggang waktu. Berikan tenggang waktu sampai dia memiliki keluasan rezeki. Sampai dia memiliki kemampuan untuk membayar hutang. Ya. Ini perintah Allah. Ya. Dan kalau dilihat, para ulama usul fikih melihat bahwa kata-kata dalam firman Allah, "Fanaziratun ila maisarah," maka berikan tenggang waktu. Ya. Para ulama usul fikih mengambil istinbat dalil dari ayat ini bahwa fanaziratun ila maisarah, tunggu sampai dia mendapatkan kelonggaran, kemudahan. Ini maknanya adalah wajib. Jadi kalau ada orang berhutang, ya, ini kalau pribadi ya, kalau umpamanya ikhwas sekalian sekarang kerja di bank, sebuah bank, kemudian yang nggak bisa mengambil keputusan sendiri, kemudian memberikan tenggang waktu. Ya. Ada manajemen, ada aturan. Nah, kalau seandainya ini secara personal, ada orang berhutang, kemudian dia tidak mampu membayar hutangnya, Al-Quran mengatakan, "Fanaziratun ila maisarah," berikan tenggang waktu. Nah, ini wajib. Memberikan tenggang waktu itu wajib. Sampai kapan? Sampai dia memperoleh sesuatu untuk dia bayar hutang. Sampai kapan? Sampai dia ada kelonggaran, ada kemudahan untuk membayar hutang-hutang. Itu wajib. Ayat ini kelanjutannya, wa an tasaddaqu. Nanti bisa dilihat di surat Al-Baqarah 280. Wa an tasaddaqu, ya, khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kalian mensedekahkan dia, ya kan? Kalau kalian mensedekahkan, khairul lakum, itu lebih baik. Nah, di ayat ini kita bisa lihat bahwa memberikan tenggang waktu terhadap orang yang mengalami kesulitan itu wajib. Ya. Tapi kalau kita mensedekahkan dia, mengikhlaskannya, mengikhlaskannya, saya bilang, udah, kalau memang kau tidak punya sesuatu untuk membayar hutangmu, kalau memang kau kesulitan, udah, saya sedekahkan saja. Ya. Nah, Al-Quran mengajarkan, merintahkan, wa anta saddaqu, dan kalau engkau mensedekahkan, khairul lakum, itu lebih baik. Ya. Nah, memberikan tenggang waktu itu wajib, ya, mensedekahkannya itu sunnah. Ya, jangan dipaksa. Itu haknya antum, haknya kita, uang kita. Silakan memberikan tenggang waktu. Al-Quran, Allah nggak memaksa. Karena itu, dain, hutang, berikan aja tenggang waktu. Sampai kapan dia memiliki kemudahan untuk membayar hutang. Al-Quran nggak memaksa, Allah nggak memaksa. Tapi Allah katakan, wa anta saddaqu, kalau kamu mau sedekahkan, khairul lakum, itu lebih baik. Ya. Memberikan tenggang waktu itu adalah wajib, mensedekahkannya sunnah. Kira-kira mana yang besar pahalanya? Yang lebih besar pahalanya mensedekahkan. Itu sunnah. Ya. Nah, ada ayat ini kita mensedekahkannya sunnah, tapi lebih besar pahalanya. In kuntum ta'lamun, kata Allah, kalau kalian mengetahui nilai utama. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita ringkas dari kajian kita, ya, pada siang hari ini, bahwa amalan sunnah lebih besar pahalanya dari yang wajib. Tapi tidak seluruhnya.
ada beberapa amalan sunnah. Yang pertama adalah tatahur qabla waktu. Kita berwudu sebelum masuk waktu salat. Kedua, ibtidaan bis salam. Terlebih dahulu mengucap salam. Yang ketiga, ibra'ul muqsir. Membebaskan orang yang kesulitan. Mensedekahkan piutang kita terhadap orang yang kesulitan. Nah, ini. Dan tiga ini amalan-amalan sunnah, tapi lebih besar pahalanya dari yang jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jemaah Masjid Al-Ikhlas Bambu Kopi yang dimuliakan Allah. Semoga kajian ini menambah wawasan keislaman kita dan tentunya menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita mampu terjemahkan ilmu ini dalam bentuk aktualisasi. Kita beramalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terakhir, saya secara pribadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, pada seluruh jamaah yang hadir dan mendengarkan kajian ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada seluruh jamaah dan seluruh keluarga dari segala macam bentuk musibah mara bahaya, dan terkhusus Allah lindungi kita dari virus COVID-19 yang saat ini sungguh mengkhawatirkan kita semua, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin, semoga Allah segera mengangkat musibah ini dari negara kita khususnya dan dari alam secara umum, dan semoga Allah menjaga seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Dan ucapan terima kasih kepada Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas atas silaturahmi kita lewat rekaman ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat. Astaghfiruh. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.